Dalam kegelapan malam yang mencekam, Boruto Uzumaki berdiri di tengah reruntuhan, merasakan beban berat di hatinya. Setelah mengalahkan Amado dan menyelamatkan teman-temannya, ia mendapati dirinya terjebak dalam jaring pengkhianatan yang tak terduga. Eida, yang seharusnya menjadi sekutunya, tiba-tiba menyerangnya, meninggalkan Boruto dalam keadaan terdesak dan bingung. Namun, ancaman yang lebih besar mengintai, monster kayu raksasa yang mengerikan, hasil dari kekuatan Mokuton, siap menghancurkan segalanya. Dalam situasi yang semakin genting, Boruto harus menghadapi pilihan sulit, mengorbankan nyawanya untuk menghidupkan kembali yang telah gugur atau bertarung melawan musuh yang tak terduga. Apa yang akan terjadi ketika kepercayaan hancur dan harapan hampir sirna? Siapa yang akan bertahan dalam pertempuran terakhir ini? Bergabunglah dalam perjalanan epik Boruto, di mana pengkhianatan, pengorbanan, dan kekuatan sejati diuji dalam pertarungan yang menentukan nasib semua orang. Apakah Boruto akan menemukan cara untuk bangkit dari kegelapan, atau akankah ia terjebak selamanya dalam bayang-bayang pengkhianatan? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah heningnya malam, suasana desa Konoha terasa mencekam. Boruto, dengan napas yang terengah-engah, berdiri di atas reruntuhan yang tersisa dari pertempuran yang baru saja usai. Ia baru saja menggunakan teknik Kage Bunshin untuk menidurkan Sasuke, Naruto, dan Shikamaru, mengangkat tubuh mereka dengan bayangan yang diciptakannya. Namun, di balik kemenangan itu, ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti pikirannya. Amado, musuh yang sangat kuat, telah dikalahkan oleh serangan Uhiko yang maksimal, namun Boruto merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa waktunya bisa secepat ini? Gumam Boruto, mengernyitkan dahi saat melihat tubuh Akbi tergeletak tak bernyawa. Tangannya bergetar saat menyentuh tubuh Akbi, merasakan dinginnya kematian. Akbi mati tepat setelah Amado lenyap. Ini tidak mungkin kebetulan, pikirnya, penuh kecurigaan. Tanpa menunggu lebih lama, ia memutuskan untuk menyerap tubuh Akbi ke dalam dimensinya. Hanya satu tujuan yang tersisa dalam pikirannya, menemukan Eida. Setelah menempuh perjalanan panjang, Boruto bersandar pada pohon besar untuk beristirahat sejenak. Napasnya terengah-engah, dan dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan jutsu terakhirnya, sebuah teknik terlarang yang bisa menghidupkan kembali orang-orang yang gugur dalam perang ini. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar, nyawanya sendiri. Apa aku benar-benar siap mengorbankan segalanya? Bisiknya, matanya menatap langit yang kelam. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari atas pohon tempatnya bersandar. Boruto terkejut dan bersiaga, melangkah maju dengan hati-hati. Ia melihat sosok yang tergeletak di tanah. Dengan cepat, ia bergegas menghampiri dan berlutut di sampingnya, menyentuh lehernya untuk merasakan denyut nadi. Masih hidup, pikirnya, tetapi matanya terbelalak saat melihat sesuatu yang aneh. Apa ini? Tanah di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan asap beracun, melayukan pepohonan di sekelilingnya. Boruto terkejut saat melihat pohon-pohon yang layu mulai bergerak, bergabung membentuk makhluk raksasa dari kayu, mirip Mokuton Shinsu Senju milik Hashirama Senju. Ratusan tangan kayu raksasa menyembur dari monster itu, mengarah langsung ke Boruto. Mokuton lagi, pikirnya, mengerutkan alis. Siapa yang bisa menggunakan ini tanpa Naruto dan Sasuke di sisinya? Boruto tahu bahwa ia harus menghadapi monster itu sendiri. Serangan monster kayu itu datang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tangan-tangan raksasa menghantam udara, mencoba meraih Boruto yang masih melayang. Ia melesat turun dengan kecepatan tinggi, tetapi tiba-tiba dari bawah tanah muncul naga kayu yang melilit tubuhnya erat. Sial! Ini menguras cakraku, geramnya, menggertakkan gigi saat merasakan kekuatan naga itu mencengkeram tubuhnya. Dengan cepat, Boruto menggunakan jutsu Hirashin dan berpindah ke atas pohon terbesar di area itu. Namun, pohon itu pun berubah bentuk, mencoba melilitnya.
Tidak ada waktu untuk ini, teriaknya, mengeluarkan jutsu api dari mulutnya, membakar pohon tersebut hingga meleleh. Dalam sekejap, ia kembali melayang ke udara, berusaha mencari cara untuk melindungi Eida. Aku harus memasukkan Eida ke dalam dimensiku, pikirnya, tetapi saat mencoba membuka portal, tubuhnya melemah. Tidak cukup cakra. Aku sudah terlalu banyak memberikannya pada Eida. Tanpa peringatan, monster kayu raksasa itu tiba-tiba runtuh dan hancur menjadi debu. Boruto menyipitkan matanya, merasa ada yang tidak beres. Aku tidak menghancurkannya. Lalu siapa? Saat ia masih menganalisis situasi, tiba-tiba dari atas langit muncul air yang jatuh dengan deras ke arahnya. Boruto mengaktifkan karma untuk menyerapnya, tetapi air itu berubah menjadi ribuan tombak runcing yang menyerbu Boruto dari segala arah. Tidak mungkin, teriaknya, berusaha menghindar. Beberapa tombak berhasil ia hindari, tetapi satu di antaranya mengenai wajahnya, meninggalkan luka di pipinya. Dengan napas tersengal, ia menggeram, "Sial! Mereka ingin membuatku seperti binatang dalam sangkar. Siapa sebenarnya mereka?" Boruto segera menggunakan Doton Doryuheki, menciptakan dinding tanah besar sebagai perlindungan. Dalam waktu yang sama, ia menggigit jari dan membuat segel di tanah. Kuchiyose no Jutsu, asap putih mengepul, dan di hadapannya muncul seekor katak kecil, Kashin Koji. "Aku butuh bantuanmu segera." "Situasi makin buruk, tapi jangan biarkan siapapun tahu," katanya dengan nada serius. Saat itu, Eida mulai bangkit perlahan. Matanya kosong, dan Boruto mendekatinya. "Eida, kau baik-baik saja?" tanyanya, cemas. Namun, Eida tidak menjawab. Tiba-tiba, ia menancapkan tangannya ke tubuh Boruto. "Apa yang kau lakukan?" teriak Boruto, terbatuk darah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. "Eida, kenapa kau melakukan ini?" Eida tidak menjawab, tatapannya kosong dengan tangan berlumuran darah. Boruto bersiap untuk menyerangnya lagi, menyadari bahaya yang mengancam. "Tidak mungkin. Eida mengkhianatiku? Apa dia dikendalikan?" Saat ia berusaha memahami situasi, tanah di bawahnya bergetar lagi. Dari dalam bumi, muncul pohon raksasa yang melilit tubuhnya, menjulang ke langit. Boruto mengertakkan giginya, mencoba merontak. "Sial! Aku tidak boleh kalah di sini. Tapi luka ini dan kayu ini menguras cakraku. Jika aku terlalu lama di sini, aku bisa mati." Ia merintih kesakitan, merasakan luka parah akibat serangan Eida. Darah mengalir deras dari perutnya yang robek. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. "Eida, seseorang yang seharusnya menjadi sekutuku, justru menyerangku. Apa yang terjadi?" Saat Boruto masih mencoba mencerna situasi, tiba-tiba dari tanah yang retak muncul sebuah pohon raksasa dengan kecepatan yang luar biasa. Cabang-cabangnya melilit tubuh Boruto, mengikatnya erat hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Pohon itu terus membesar, menjulang tinggi hingga menembus awan. Rasa sakit tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. "Aku tidak bisa menyerah sekarang," teriaknya, berusaha melawan. Namun, setiap gerakan hanya membuat lilitan pohon semakin kuat. "Sakit. Aku tidak bisa merasakan kedua tanganku lagi. Tinggal menunggu waktu sampai semua cakra ini menghilang," pikirnya, merasakan keputusasaan yang mendalam. "Jadi begini akhirnya, aku sudah dikalahkan. Aku bahkan tak bisa merasakan harapan untuk menyelamatkan Sarada dan yang lainnya." Boruto mulai pasrah. Tetapi saat itu, semak-semak di sekelilingnya seolah ingin benar-benar menghancurkannya. Dalam keadaan kritis, ia mengambil keputusan terakhir. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba menggunakan jutsu pamungkasnya, mempertaruhkan kekuatannya demi menghidupkan kembali semua orang yang telah mati. Namun, ia sadar bahwa luka-lukanya dan cakra yang hampir habis membuatnya mustahil melakukan jutsu tersebut. Saat harapan hampir hilang, tiba-tiba seseorang muncul. Amado melayang di udara, menatap Boruto yang hampir kehilangan kesadarannya. Wajahnya tetap dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. "Uzumaki Boruto, kau sudah diambang kematian. Harapanmu sia-sia," ucapnya datar. "Jika begitu, aku akan mengakhiri penderitaanmu sebelum pohon ini benar-benar menyerap habis cakramu." Boruto terkejut. "Pohon Shinju," gumamnya lemah.
Jadi kau ingin menggunakan pohon ini untuk menyerap cakraku dan menjadikanku sebagai buah cakra? Kau benar-benar licik, Amado. Amado tersenyum tipis, lalu menoleh ke belakang. Eida tiba-tiba muncul berdiri di belakangnya dengan ekspresi tanpa emosi, mengangkat pedang dari Amado. Aku tidak tega untuk mengeksekusimu sendiri, kata Amado. Boruto merasakan darahnya semakin banyak yang hilang. Cakra yang tersisa hanya tinggal sedikit, dan tubuhnya terasa dingin. Eida mengangkat pedangnya, bersiap menebaskan ke arah Boruto yang sudah tak berdaya. Namun, sebelum pedang itu melayang, tiba-tiba muncul ledakan besar dari bawah tanah. Gelombang api menyelimuti tubuh Amado dan Eida, membuat Amado terkejut dan melompat mundur. Kayu-kayu yang mengikat Boruto tiba-tiba hancur, dan ia jatuh ke tanah, tubuhnya nyaris tak bergerak. Terlambat, Paman, teriak Boruto. Jika kau masih bisa berbicara, itu berarti kau bisa bertahan. Kita harus mundur dari sini, kata Koji, yang muncul untuk menyelamatkannya. Namun, saat hendak membawa Boruto pergi, ia menyadari sesuatu. Amado sudah menghilang, hanya ada Eida yang tergeletak di tanah. Koji menyipitkan matanya. Jadi kau benar-benar sudah mati, Eida, gumamnya. Lalu, ia menciptakan segel untuk memanggil katak raksasanya dan memasukkan Boruto ke dalam mulutnya. Kita harus pergi, katanya, dan sekejap mereka menghilang. Namun, pertempuran belum selesai. Dari bayangan, Amado kembali muncul dari bawah tanah dengan senyum liciknya. Ia berbisik pelan, jangan berpikir aku akan berhenti di sini. Koji, yang kini berdiri di hadapan Amado, hanya tersenyum dingin. Keluar, Amado. Ini adalah pertempuran pertama kita setelah kau membelot dari Jigen. Mengapa kau bersembunyi? Atau jangan-jangan kau mulai merasa takut? Amado mengeluarkan pedang tajam dan langsung menyerang ke arah Koji. Namun, Koji dengan cepat menggunakan elemen tanah untuk menghindar, membuat dirinya terdorong ke atas. Kau masih secerdik dulu, Amado. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos, kata Koji dengan tegas. Amado hanya menyeringai, kau datang di saat yang tidak tepat, Koji. Jika tidak, Boruto sudah menjadi buah cakra. Pertarungan antara Koji dan Amado semakin memanas, sementara Boruto terbaring lemah, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini segera berakhir. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus melindungi mereka, pikirnya, meskipun rasa sakit dan keputusasaan terus menghimpitnya. Di tengah kekacauan itu, Boruto menyadari bahwa ia tidak sendirian. Teman-temannya, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, selalu ada di dalam hatinya. Aku akan berjuang untuk kalian, bisiknya, bertekad untuk bangkit meskipun semua tampak gelap. Dengan semangat yang membara, Boruto berusaha mengumpulkan cakra yang tersisa. Aku tidak akan membiarkan semua pengorbanan ini sia-sia, tekadnya. Dalam sekejap, ia merasakan aliran cakra yang mengalir kembali ke dalam tubuhnya, seolah-olah semangat teman-temannya memberinya kekuatan baru. Boruto, bangkitlah, suara yang familiar terdengar di telinganya. Ia tahu, meskipun dalam keadaan terdesak, harapan selalu ada. Dengan tekad yang kuat, Boruto berusaha berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Aku akan melindungi Konoha dan semua orang yang aku cintai, ucapnya, menatap langit yang mulai cerah. Pertarungan antara Koji dan Amado terus berlangsung, dan Boruto tahu bahwa ia harus segera bergabung. Aku tidak bisa membiarkan mereka berjuang sendirian, pikirnya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ini adalah awal dari segalanya, gumamnya, menatap ke depan dengan penuh harapan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun jalan yang harus dilalui penuh rintangan, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Boruto adalah ninja, dan ia akan selalu melindungi orang-orang yang dicintainya, tidak peduli seberapa besar tantangan yang harus dihadapi. Jadi kesimpulannya, dalam perjalanan yang penuh liku dan tantangan, Boruto Uzumaki menghadapi momen-momen paling kritis dalam hidupnya. Dari pengkhianatan yang datang dari Eida, yang seharusnya menjadi sekutunya, hingga pertarungan melawan monster kayu yang mengancam nyawanya, Boruto terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang dekat dengannya dapat dipercaya. Keputusan untuk menggunakan jutsu terlarang demi menghidupkan kembali yang telah gugur menunjukkan betapa besar pengorbanan yang siap ia lakukan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya.
Namun, saat harapan hampir sirna, kehadiran Koji memberikan secercah harapan, membuktikan bahwa dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang bersinar. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kepercayaan, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit meskipun dihadapkan pada pengkhianatan. Boruto, sebagai generasi baru, harus belajar bahwa menjadi seorang ninja bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan emosional. Dengan setiap langkah yang diambil, ia semakin mendekati pemahaman bahwa untuk melindungi yang terkasih, kadang-kadang kita harus menghadapi kegelapan dalam diri kita sendiri. Akhirnya, perjalanan Boruto bukan hanya tentang pertarungan melawan musuh eksternal, tetapi juga tentang perjuangan melawan keraguan dan ketakutan dalam dirinya. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak tergoyahkan, Boruto siap menghadapi apapun yang akan datang, membuktikan bahwa meskipun jalan yang dilalui penuh rintangan, harapan dan keberanian akan selalu menjadi pemandu dalam setiap langkahnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.